Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Monet, monet, monet. Banyak orang yang ribet memikirkan atau berhayal. Kalau sudah monet, uang pasti akan mengalir seperti gerojokan. Gerojokan itu apa? Itu air terjun. Oh boy. Mereka tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi setelah monet nanti. Yang mereka bayangkan tuh duit akan mengalir masuk seperti itu ya. Padahal, oh walah, sangat sulit memberi penjelasan soal itu ya. Sekarang ini banyak YouTuber pemula itu hanya memikirkan tentang 1000 subscriber ya, terus dengan mengejar 4000 jam tayangnya. Tapi setelah mereka capek semua itu, apa yang akan terjadi? Mungkin banyak yang di antara mereka itu yang akan kecewa mungkin ya. Mereka tidak pernah berpikir kalau setelah monet itu mereka masih harus kerja lebih berat lagi. Lebih harus memperbaiki kualitas videonya. Soalnya ya apa ya, mereka belum tahu kalau ya kalau masih pemula sih untuk ngejar 1000 subscriber itu masih bisa bikin mumet orang ya. Videonya muter-muter pun atau kucing lagi beol segala macam diambil masih oke. Tapi kalau sudah monet, wah kita tambah pusing. Kita harus membuat kualitas videonya itu harus lebih menarik agar orang akan kembali nonton video kita. Nah, itu yang jarang dipikirkan. Kalau sekarang belum terima duit ya masih cengenges nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau sudah monet kita harus lebih serius. Kadang-kadang jam kerjanya bisa melebihi pekerjaan yang kita kerjakan di dunia nyata. Nah, kadang orang tidak berpikir seperti itu. Nah, dari mana kita akan dapat duit? Kenapa orang-orang itu banyak orang bisa menjadi kaya, dapat duit segala macam ya? Karena mereka bisa membuat satu video yang apa ya? Paling tidak itu membuat penonton itu untuk kecanduan, untuk datang kembali nonton videonya. Nah, begitu. Tapi kalau video kita membosankan, ya kita nggak dapat duit. Walaupun sudah monet, banyak yang nggak bikin duit loh. Banyak orang yang sudah monet, tapi videonya nggak laku. Kalau videonya nggak ditonton orang, ya nggak dapat duit gitu. Nah, untuk kita bisa mendapatkan uang, kita harus membuat satu video yang menarik. Satu cerita yang menarik sehingga banyak penonton yang akan datang kembali menonton video kita. Nah, itulah yang paling sulit menurut aku. Dalam jangka panjang, coba bayangkan, kalian setiap hari harus mikirkan video apa yang akan kalian tayangkan. Cerita apa yang akan kita itu berikan kepada penonton. Kadang-kadang pusing. Coba pikir, kalau kita bikin satu kali seminggu aja itu sudah, bukan main loh. Apalagi mau 3 hari seminggu, mau upload 3 video seminggu, wow, bisa bikin mumet, bisa stres beneran. Tidak mudah bikin satu topik yang menarik, yang membuat orang bisa kecanduan. Nah, tapi kalau orang pinter ngomong, pinter berbicara, atau mempunyai satu pengalaman hidup yang menarik, bisa diceritakan ke berbentuk video, nah itu mungkin akan bisa menarik.
bisa bikin duit ya. Tapi di samping itu juga, nah lihat tuh, nah itu cewek itu adalah cewek di desaku sini. Cara berpakaian mereka tuh seperti itu. Dan mereka ini petani-petani yang memilih untuk hidup sesederhana mungkin. Jadi mereka ini menolak untuk memiliki mobil. Mereka naik dokar. Nah, coba bayangkan, di tengah-tengah kemajuan Amerika ini ya, mereka menolak kemewahan. Mereka menolak hal-hal yang modern. HP aja atau TV aja mereka nggak mau nonton. Nah, coba bayangin. Mereka tinggal kebanyakan di sekitar sini karena dan keluarganya itu petani semua. Mereka bisa mempunyai pilihan untuk ke mall, beli TV, segala macam. Tapi mereka memilih untuk tidak memiliki TV. Anak-anak mereka pun juga tidak mau nonton, tidak dibiasakan nonton TV atau nonton memakai iPad atau iPhone. Tidak, mereka nggak punya HP. Coba bayangkan, mereka memilih untuk hidup sederhana, masih memakai dokar, memakai sepeda. Ini sekarang aku mau masuk ke toko. Ini toko di desa ini ya. Kebanyakan produk barang-barang di sini ini dari hasil petani lokal. Tapi kalau misalkan ada buah per yang besar-besar itu, nah itu baru import ya. Tapi kebanyakan seperti yang kalian lihat di sebelah kiri semua ini hasil dari petani lokal. Nah, kalau musim dingin gimana? Mereka ada mempunyai semacam greenhouse, ditanam di dalam gedung gitu. Nah, kalau apel kadang apel import. Ya, kalau musim dingin buah apel nggak bisa tumbuh. Nah, inilah toko desa di dekat di mana aku tinggal. Nah, kembali ke YouTube. Nah, banyak orang yang nasibnya bagus, nasibnya baik. Nah, ini berondong. Coba lihat ini berondong. Kalau nasibnya bagus bisa bikin duit banyak loh. Tapi kalau aku percaya dengan nasib. Kadang orang ya bekerja berat seumur hidup, kerja keras. Seumur hidup tuh becak terus tapi gak soge-soge. Gak kaya-kaya, gimana? Apa itu gak nasib itu ya? Tapi ada orang yang baru bekerja gitu aja sudah itu aku ini lagi mau lihat kacang-kacang. Nah itu lagi mau beli kacang tapi nggak ada yang aku senengi. Enteng-enteng ya geti, masa sampean nggak ngerti geti? Geti itu macam enteng-enteng. Kalau enteng-enteng itu kan terbuat dari kacang kan. Nah ini lihat, ini aku ambil dari kamera 360. Jadi mengambil semua muka belakang, samping, atas, bawah. Jadi aku bisa lihatkan semua gitu ya. Terus sewaktu edit aku bisa memilih depan atau samping atau belakang aku yang akan aku lihatkan. Bisa aku puter. Nah ini teknik memakai editnya itu. Sewaktu kita edit kita memilih kemana jadi kameranya tuh muter sendiri gitu. Nah itulah aku senangnya memakai kamera 360 itu ya seperti ini. Nah ini orang pakai kursi roda. Jadi kita itu nggak perlu mengarahkan kamera ke arah gitu ya. Mereka kamera 360 ini mengambil video di sekitar kita. Nanti sewaktu mengedit kita bisa pilih yang mana gitu. Sangat bagus sekali ini kamera ini. Kalau kita sudah memakai Insta360, kamera 360 ini kita nggak akan mau kembali lagi ke HP atau kamera biasa. Nah, aku masih
ambil pakai HP. Kalau mau ambil, nah ini aku bukan diputarkan kameranya, tapi waktu mengedit aku memilih mengambil yang sebelah kanan gitu ya. Kalau aku mau ambil shot video masih pakai HP. Nah, coba lihat ini. Aku senang pakai kamera 360 ini ya seperti ini. Kita dikasih flexibility untuk mengambil satu kali ambil itu sudah sekitar kita yang diambil, dan nanti waktu edit kita bisa memilih mana yang akan kita pakai. Jadi kita nggak perlu itu ya melihat ke belakang ke samping, jalan aja pakai kamera itu jalan aja. Nah, kalau kita ambil pakai kamera biasa atau HP ya, terus kameranya itu kita kedepankan ke mukanya orang atau menghadap ke orang gitu. Orang kadang kan paranoia gitu. Kalau diambil, lu ngambil foto gua ya. Aku nggak mau diambil fotonya. Kan mukanya masem kadang seperti itu kan. Iya, kadang-kadang orang nggak seneng kalau mukanya itu dihadapkan ke kamera. Jadi komplain gitu ya. Tapi kalau pakai kamera 360 ini orang ya, dia lihat kita bawa kamera, tapi dia tidak tahu kalau kita itu ngambil kamera. Nah, hebatnya lagi kamera 360 ini kita ambil aja jalan gitu ya. Terus nanti sewaktu kita edit, kita bisa zoom in atau zoom out, kita bisa dekatkan, kita bisa jauhkan. Tergantung, terserah kita. Nah itu kita diberi flexibility waktu mengedit. Jadi kalau kita ngambil kamera biasa kan kita haruskan arahkan ke depan. Kalau lupa ke belakangnya itu nanti kembali lagi. Ribet. Tapi kalau ini sudah sekali ambil aja. Bukan main. Saya senang kamera 360. Kalau kalian itu cobalah itu riset tentang kamera ini. Bagus lah. Memang harganya lebih mahal, tapi lebih praktis dan kualitasnya. Ya ini aku jalan. Aku nggak pakai gombal atau apa, itu nggak pakai. Aku hanya pakai itu stick. Terus kameranya ini dia mempunyai built-in gimbal. Jadi walaupun kita goyang-goyang nggak apa-apa. Kameranya akan balance sendiri gitu loh. Jadi coba lihat, aku jalan ini, tapi kan nggak goyang-goyang kan? Nah itu dia. Nah ini nanas, nah kalau pisang ini import, barang import. Pisang tidak akan bisa hidup, pohon pisang tidak akan bisa hidup di Amerika, tapi bisa hidup di Amerika Selatan, hanya daerah tropis saja. Kalau pisang kita harus import. Nah ini bagian kasirnya di sebelah sana itu. Nah kalau kalian lihat ya kok sepi ya. Ya memang sepi. Di sini kan orangnya nggak bejubel, nggak banyak, nggak ngumpul di satu tempat seperti di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu kan hanya kota kecil, orang tinggal di satu lokasi yang kecil, jadi orangnya banyak gitu, kelihatan banyak. Tapi Amerika ini benua sebesar seluas dari Sabang sampai Merauke itu. Jadi orang nggak ngumpul jadi satu begitu. Jadi ya di desa aku ya seperti inilah, nggak sampai penuh gitu. Nah apalagi soal apa itu, soal YouTube. Nah itulah YouTube bisa kaya, bisa bikin duit. Aku tidak menyangkal bahwa di YouTube itu tidak bisa kaya. Bisa kalau kombinasi ya. Kalau kalian rajin dan pinter ambil video, terus kemudian selain itu kalian mempunyai nasib yang baik, bisa jadi kaya, bisa seperti Hatta Halilintar atau Uya Kuya seperti itu. Channel kalian bisa besar, bisa jadi sultan gitu. Kalau enggak ya biasa-biasa gitu. Ya tergantung kalian, orang bilang sukses, wah dia sukses.
sukses itu kan relatif ya. Apa yang kalian sebut sukses itu mungkin nggak ada artinya bagi orang lain, gitu. Nah, definisi sukses itu macam-macam gitu. Nah, kalau kalian em, sukses mau 5 juta satu bulannya, mungkin bisa dicapai kalau hanya segitu aja. Nah, kalau mau beli mobil, mau beli pesawat terbang, nah itu good luck. Eh, jadi, eh, aku pernah lihat nonton videonya itu Jajago yang keliling Indonesia itu, dia lagi chit-chat dengan Mas Arkan. Itu dia itu juga ya YouTuber yang sukses, mempunyai banyak follower ya. Dia tuh hanya mereview base, kerjanya dia keliling dengan base itu, base malam itu. Tapi dia punya channel banyak juga pengikutnya. Dia lumayan dia lebih dari cukup menurut aku. Nah, dalam obrolan antara dia itu dengan temannya, dengan si John itu sangat menarik sekali. Menariknya tuh begini, dia mengatakan sewaktu mulai menjadi YouTuber, terus mereka tanya, hey, sewaktu kita bertemu dulu ya, aku punya subscriber itu masih sekitar 28.000. Terus Mas Arkan bilang, iya kita hampir sama, sekitar 30.000 gitu. Nah terus dia bilang, pendapatan saya waktu itu hanya 3 juta katanya. Subscribernya itu 30.000. Nah untuk kita banyak ya, untuk saya pemula gini kelihatannya banyak 30.000 itu ya. Kita mungkin ya dalam bayangan kita, khayalan kita, kalau subscribernya sudah 30.000 itu pasti duitnya banyak kan? Ya 3 juta mereka bilang. Nah aku sendiri nggak tahu ya. Aku ini belum monet. Aku hanya ngobrol-ngobrol aja ya. Tapi dengan apa yang video yang pernah aku lihat dari YouTuber yang sudah lama ya, seperti Mas Arkan atau dengan John, John itu dia punya YouTube namanya Jajago Keliling Indonesia. Kalau Mas Arkan ya Mas Arkan itu. Coba kalian lihat. Nah di videonya John Jajago itu ada interviewnya, ada mereka collab bersama ngobrol-ngobrol tentang gaji mereka sewaktu masih memulai menjadi YouTuber, dan membernya, subscribernya itu masih sekitar 30.000. Nah itu penghasilan dia itu hanya 3 juta, dia bilang. Wow. Nah kalau kalian sukses mempunyai bayangan mau jadi monet, ya itu ambil aja patokan seperti itulah. Memang kira-kira seperti itu, gitu. Nah juga di situ disebutkan kalau kalian mendapat sponsor itu bisa dapat duit tambahan. Tapi kalau hanya subscriber gitu terus video mereka menarik loh. Kalian harus melihat aktif subscriber kalian itu berapa gitu loh. Kalau aktif subscribernya yang setiap hari nonton paling 300 500 orang gitu ya, itu nggak banyak. Ada yang setiap hari itu 500.000 atau 1 juta per hari. Nah itu baru kalian bikin duit banyak. Tapi kalau paling hanya 500 yang nonton video kalian per harinya, jangan harap mau dapat 3 juta. Ya, aku bukan bermaksud mematahkan semangat kalian ya, tidak. Aku cuman ingin berbicara seperti apa adanya, seperti yang aku tahu. Pengetahuan saya masih sedikit sekali. Saya sendiri itu belum monet, aku ini masih pemula.
tapi ingin sharing dengan kalian apa yang pernah aku dengar. Kalau kalian pernah mendengar lagi cerita, kasih komen lah. Gitu. Ini hanya ngobrol tukar pikiran aja. Kadang kita kan mempunyai pikiran, iya berapa ya hasil YouTuber itu. Tapi banyak yang bohong loh. Banyak yang bohong. Ada orang yang bilang, oh saya monet, bisa monet dalam waktu sebulan. Ya ndasmu saulan bisa monet itu. Nah terus ada yang bilang, oh saya ini setiap bulan 25 juta. Lah aku lihat aktif subscribernya yang nonton dia ya sepi gitu. Tapi ngomongnya seperti itu, saya sendiri nggak tahu. Karena aku sendiri belum monet, saya tidak tahu. Ya saya ya gitu aja. Aku hanya sekedar mendengar, terus aku sharing dengan kalian di sini. Kebenarannya nggak tahu, tapi mereka bilang seperti itu. Sebulannya dapat 25 juta, 30 juta. Tapi aku lihat dia punya channel tidak serame seperti kelihatannya seperti itu. Ya, tapi kalau memang itu benar pendapatan dia segitu ya, ya God bless you gitu. Lah ini yang channel beken ini seperti Jajago Keliling Indonesia dengan Mas Arkan ini channelnya besar sekarang. Nah mereka cerita sewaktu masih jadi pemula, subscribernya masih 30.000, 30.000 ya? Iya 30.000 orang. Nah itu aja mereka bilang apa ya masih pendapatannya 3 juta. Aku sendiri nggak tahu kebenarannya. Tapi masa mereka mau bohong ya? Sedangkan channel mereka tuh sudah besar sekarang ya. Masa mereka mau bohong? Tapi yang saya lihat, lah channel masih membernya tuh 10.000 loh. 10.000 itu sudah bilang pendapatannya 30 juta satu bulan. Nah, terus aku lihat berapa aktif subscribernya yang nonton dia setiap harinya berapa gitu ya. Setiap video keluarnya subscribernya aktifnya berapa itu ya. Nah, aku lihat sepi begitu, masa iya 30 juta satu bulan. Tapi kalau benar ya God bless you, saya senang, bukan saya iri. Tapi pesan saya, kalau apa itu ya, kalau kalian mau jadi YouTuber, jangan membuat YouTube ini menjadikan kalian stres, jangan ya. Sedangkan hidup kita aja sudah stres. Jangan ditambah dengan stres dari YouTube ini. Jadi YouTuber ini jangan sampai menambah kesetresan kita sehingga tanggung jawab kita terhadap anak istri atau terhadap suami anak keluarga kita itu sampai terbengkalai. Jangan sampai seperti itu. Bolehlah jadi YouTuber, tapi jangan melalaikan tugas-tugas hidup, tanggung jawab hidup kalian di dunia yang nyata ini. Dan karena YouTube ini dunia nggak nyata, jangan sampai sosial media ini menambah stres kehidupan kalian sehingga kalian akan melupakan tanggung jawab kalian, tanggung jawab di dunia nyata ya, jangan sampai itu. Oke, apapun yang kalian kerjakan di YouTube ini, saya senang kalau kalian bisa sukses ya. Saya bukan ingin mematahkan mematahkan semangat Anda. Tidak. Saya senang kalau kalian sukses. Jangan salah sangka ya. Jangan salah sangka yang mana saya ini hanya ingin mematahkan semangat Anda. Jangan ya. Aku tidak mempunyai niat seperti itu. Saya senang kalau kalian sukses dan saya pun tidak tahu sampai kapan saya ini kuat mau bikin YouTube. Nah ini lihat pemandangan matahari terbit ini, bukan main indahnya ya. Oke, sampai sini dulu aja, nanti aku sambung lagi. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe. Adios, my friend.